Gaya komunikasi pimpinan dalam mengembangkan inovasi organisasi. Saya, Cindy Sakti Octavia Anggreni, dari kelas 44, 4C01 dengan NIM 44211000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus kepemimpinan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Komunikasi pimpinan dalam organisasi dapat diilustrasikan dengan cara-cara yang spesifik. Dalam membangun inovasi dalam organisasi, setiap komunikasi yang diucapkan mempunyai makna, begitu juga dengan yang ditulis. Karena suatu perubahan atau cara-cara baru dituntut cara yang spesifik pula bagi bawahan sehingga bawahan mau bekerja sesuai dengan cara yang baru dengan harapan yang baru. Kemampuan komunikasi yang spesifik dalam organisasi dinamakan dengan gaya komunikasi. Menurut Liliweri tahun 2011, dalam rutinitas kehidupan organisasi, pada setiap komunikasi yang diucapkan mempunyai makna. Begitu juga dengan yang ditulis. Manusia mengucapkan atau menulis kata-kata mengungkapkan pikiran dan perasaan yang memotivasi, menyatakan belas kasihan, menyatakan kemarahan, maka semua kombinasi ini dinamai dengan gaya komunikasi. Gaya yang berperan untuk menentukan batasan-batasan tentang kenyataan yang sedang dihadapi, tentang relasi, tentang hubungan dengan suatu konsep tertentu. Selanjutnya yaitu ada gaya komunikasi. Gaya komunikasi yaitu menulis atau mengucapkan kata-kata melalui gaya komunikasi mengisyaratkan kesadaran diri pada level tertinggi. Selanjutnya itu ada macam-macam gaya komunikasi. Yang pertama ada gaya komunikasi mengendalikan diri. Yang kedua ada gaya komunikasi dua arah, yang ketiga ada gaya komunikasi terstruktur, yang keempat ada gaya komunikasi dinamis, yang kelima ada gaya komunikasi melepaskan, yang keenam ada gaya komunikasi menarik diri. Gaya komunikasi mengendalikan. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan dan ditandai dengan adanya suatu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Selanjutnya, gaya komunikasi dua arah. Gaya komunikasi ini merupakan landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way traffic of communication. Gaya komunikasi ini akan memudahkan tindak komunikasi organisasi sebab gaya ini efektif dalam memelihara empati dan kerjasama. Selanjutnya, gaya komunikasi terstruktur. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan untuk mematapkan perintah dan harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Selanjutnya, gaya komunikasi dinamis. Gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif karena pengiriman pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaan yang berorientasi pada tindakan action orientation. Selanjutnya, gaya komunikasi melepaskan. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah meskipun pengirim pesan yang mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Selanjutnya, gaya komunikasi menarik diri. Gaya komunikasi ini adalah gaya komunikasi yang menarik diri. Gaya ini digunakan untuk melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan berkomunikasi dari orang lain yang memakai gaya komunikasi ini karena memiliki persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang tersebut. Selanjutnya, ada inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman. Sedangkan inovasi strategi yang telah dilaksanakan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Dukcapil Ceria, yang merupakan akronim dari cepat, efisien, responsif, inovatif, dan akuntabel, serta membentuk unit layanan di Kecamatan Sungai Limau. Dukcapil yang telah dilaksanakan oleh Dukcapil Padang Pariaman terdiri dari inovasi teknologi, inovasi administrasi, dan inovasi strategi. Inovasi teknologi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yaitu sistem registrasi akte kelahiran, media survei kepuasan masyarakat secara elektronik, layanan kependudukan short message atau CSMS, gateway, dan layanan nomor antrian elektronik. Selanjutnya, itu ada Gaya Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman. Gaya komunikasi yang paling sering diterapkan oleh Kepala Dukcapil adalah gaya komunikasi dua arah. Selanjutnya, gaya komunikasi dominan. Setelah gaya komunikasi dua arah adalah gaya komunikasi dinamis. Gaya komunikasi ini lebih sering untuk penetapan perintah yang harus segera dilaksanakan. Maka, dengan adanya gaya komunikasi dua arah efektif dalam menetapkan inovasi organisasi, karena inovasi juga berkaitan perubahan secara berpikir, berbeda fokus, dan perangkat baru, berupa pertumbuhan baru, akuntabilitas, transparansi, dan berbagai prinsip lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam menetapkan gaya komunikasi pada organisasi yang dipimpinnya dan dalam pelaksanaannya juga diikuti oleh pengawasan yang mengedepankan arti penting kesadaran anggota organisasi. Gaya komunikasi yang paling sering digunakan Kepala Dinas dalam membangun inovasi organisasi adalah gaya komunikasi dua arah atau equality style. Selanjutnya, gaya komunikasi dominan. Setelah gaya komunikasi dua arah adalah gaya komunikasi dinamis atau dynamic style. Gaya komunikasi ini lebih kepada untuk ke depan penetapan pemerintah yang harus segera dilaksanakan. Ia berorientasi kepada pelaksanaan tindak dalam membangun inovasi. Kemudian, gaya komunikasi terstruktur atau destructuring style. Dengan gaya komunikasi ini, kepala dinas dituntut untuk menetapkan pesan-pesan verbal secara tertulis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.